Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat. Wah, luar biasa dengan pakaian ciri khasnya nih Pak ya, pakai baret merah nih Pak ya, warnanya Pak ya, baret merah, terus seragam ala militer lagi. Wah, subhanallah Pak. Iya kan benar Pak ya? Ini apa mungkin boleh lah dibilang kebanggaan aku atau kebiasaanku, ya ini saya nggak mengada. Tapi saya ikutan perjalanan tadi luar biasa ya. Tapi puasa deh ya. Alhamdulillah masih bisa merasakan puasa. Pak, ini Bapak juga puasa hari ini? Sama ya. Sama. Pak, 3 hari lagi. 3 hari lagi betul Pak. Pak izin Pak Sugeng, saya mau nanya nih Pak Sugeng. Pak Sugeng ini kan angkatan berapa sih Pak sebelumnya? Saya angkatan 73 deh. Jadi kalau untuk gampangnya ya katanya Pak SBY lah ya. Oh gitu. Ya Pak. Jadi Pak SBY sudah masuk jenderal, Bapak masuk kolonel. Ya. Pak izin nih kalau boleh tahu Pak, selama Bapak menjadi militer ini apa yang Bapak rasakan di zaman pada saat itu dengan saat ini Pak? Ya itu sangat relatif ya, tapi nggak apa-apa. Hanya sebelumnya gini deh, memang mohon maaf kalau misalnya ada orang manggil saya itu yang jenderal, yang kolonel, sebenarnya memang ada kisahnya. Semuanya tidak salah. Karir saya yang terakhir, saya itu 2 tahun terakhir sebagai kepala dosen itu di lembaga Sesko TNI. Lembaga Sesko TNI itu termasuk lembaga tertingginya TNI. Itu 2 tahun. Dan 2 tahun berikutnya direktur pendidikan di Sesko TNI juga. Nah, 2 jabatan terakhir itu memang dijabat sekarang oleh bintang. Jadi orang yang secara secara de facto saya mengerjakan tugas-tugas jenderal itu yang 4 tahun itu, 2 tahun di kepala dosen, 2 tahun di direktur. Tetapi harus diakui saya kolonel gitu. Hanya secara kebetulan tempat saya itu seperti Pak Goris Mere itu anak bimbing saya dulu. Oh, Pak Goris Mere. Termasuk Pak Tejo, itu semua anak didik kita. Nah itu jadi anunya, makanya kadang-kadang dari sana sini manggil saya jenderal, ya silakan saja, silakan masalah. Baik. Oke deh, masalah yang tadi ditanyakan, saya tidak tergolong seorang TNI yang favorit, tidak. Saya biasa-biasa. Makanya angkatan saya yang satu bisa jadi presiden, saya sendiri juga masih bersekongkel dengan kolonel saja. Tapi itu saya nikmati, ya. Tapi yang jelas begini, memang kalau saya katakan wajar ya ada perbedaan antara zaman dulu sekarang itu jelas, karena memang situasinya saya mengalami dilantik itu oleh Pak Harto dan dipensiun juga oleh Pak Harto. Jadi bisa dibayangkan nggak? Mulai 71 mulai 73 saya pensiun 2006. Jadi 2006 itu masa transisi. Waktu itu kan pensiun 55 tahun ya. Tapi persis transisi 58. Ya saya kena tahap pertama yang 56. Singkatnya kalau saya merasakan mesti kan sekitar kesejahteraan juga, terus fenomena negeri ini yang kita lihat juga ya. Saya garis bawahi saja, jadi intinya gimana ya? Kalau waktu kepemimpinan Pak Harto itu saya melihat begitu berwibawa Indonesia itu, betul-betul disegani. Nah Pak Harto sendiri orangnya saya pikir merakyat bukan soal citra-citraan, tapi memang sudah pembawaannya begitu. Itu yang saya lihat. Di sisi lain gimana ya, begini yang saya tangkap, ya memang tidak langsung saya, tetapi yang saya tangkap begini, bahwa Pak Harto itu pada ujung-ujung akhirnya begitu kritis terhadap namanya komunis atau PKI. Itu aja, itu yang kenangan saya. Sehingga tidak layak bahwa Pak Harto juga mesti ada oknum-oknum yang
tidak sepaham begitu. Nah, oknum-oknum itu kalau menurut cerita yang saya baca sampai sekarang orangnya masih hidup, bahkan berada di kekuasaan itu. Nah, biasa baik di apapun termasuk di militer, kadang-kadang kita main gerbong-gerbongan. Nah, gerbongnya Pak Harto ini yang tidak lepas, yang saya ketahui ya, namanya menantu ya, Pak Prabowo, termasuk Pak Kiflan. Ini barangkali saya bisa mau mana itu satu gerbong. Nah, begitu dikaitkan dengan gerbongnya Pak LB Murdani waktu itu. Pak LB Murdani itu punya, katakanlah anak kesayangan, anak dana LBP yang sekarang itu. LBP itu sendiri. Iya, jadi menurut saya apakah sudah itu ikhlas, sudah ditanya kaitan perpolitikan itu sudah masih ada atau lepas itu walau alam deh ya, saya nggak bisa ini. Hanya saya melihat bahwa itu, kalau saya bilang korban akibat Pak Harto itu ya istilahnya satu tepuk dua hancur ya. Kalau sekarang yang terlihat ya semacam Pak Prabowo itu mengambil pengalaman dari ayahnya. Tahu Pak Sumitro kan? Dimana waktu itu Pak Sumitro itu pada eranya sebenarnya ingin digandeng oleh Pak Karno. Hanya Pak Mitra bilang, Pak, saya mau digandeng kalau komunis itu hilang dari peredaran lah, kata-kata gitu. Selama Bapak masih sama komunis, ya mohon maaf saya nggak sama-sama. Kesimpulannya begitu. Nah, apa yang terjadi? Setelah Pak Mitro itu lepas dari kekuasaan, ternyata komunis nggak berhenti kan deh, malah waktu itu merajalela. Kalau kita ingat pada tahun 65 bagaimana kiprahnya terhadap para jenderal kita. Nah, dengan pengalaman itulah menurut pandangan saya ya, ini pandangan pribadi saya, Pak Prabowo tidak mau masuk lubang yang kedua kalinya. Kalau ayahnya Pak Mitro itu berusaha keluar, ini justru kebalikannya. Untuk tahu ini harus melengket. Sebenarnya kalau melihat apa ya, posisinya kasihan bener. Saya merasa kasihan. Saya pernah satu angkatan 73, akhirnya beliau tambah 74. Saya pernah sama-sama waktu beliau Komandan Sesko TNI, saya sebagai kepala departemennya. Sampai terakhir waktu aktif di Gerindra, beliau sebagai ketua umum Gerindra, saya sebagai aktivis di PPIR. Jadi saya bisa mengerti istilahnya jerohannya lah menurut pandangan saya. Kita beranjak kepada pokok pembahasan yang Pak Kiflan ini Pak. Ini yang menjadi menarik nih Pak. Tadi kan Bapak sempat singgung Pak Kiflan adalah bagian dari Pak Prabowo juga. Nah, ini kan dalam tanda petik Pak Kiflan ini adalah orang yang berjasa ya terhadap bangsa ini, dan menjadi hal yang rumit di saat ada pemberitaan yaitu kepemilikan senjata beliau. Nah, beberapa kali kami mengikuti persidangan, bahkan pengajuan terakhir di MK, bahwasanya ketidakadilan kepemilikan senjata ini jadinya adalah menjadi polemik. Bahkan silakan Pak. Oke, terima kasih deh. Ini mohon maaf, jadi biar lebih jelas, saya tidak langsung mengatakan tentang Kiflan Zain, tetapi saya akan menyampaikan latar belakangnya Kiflan Zain itu sendiri. Siap. Dek, abang saya Kiflan Zain itu lahir di Langsa, Aceh ya Dek ya. Tapi sebenarnya keturunan orang Minang perantauan Dek. Jadi dari kecil sampai SD itu saya baca di biodatanya ya, itu sampai tamat SMA. Siapa? Itu di Medan. SD-nya di sana yang tahun 59 udah tamat. Kemudian SMP sampai SMA, dan di SMA tamat tahun 65.
Dan yang saya baca dari biodatanya itu beliau sudah rajin berorganisasi. Misalnya seperti KAPI, sampai terakhir itu sebelum daftar di Akabri, beliau sempat jadi kepala departemen penerangan dari HMI di cabang di Medan gitu. Itu yang saya lihat dari organisasinya. Nah, saat beliau tamat dari SMA tahun 65 itu terus ke daftar kuliah di kedokteran, kuliah kedokteran. Nah, saat kuliah di kedokteran belum selesai, terus ada pendaftaran di Taruna. Jadi sejak tahun itulah beliau mendaftar di Taruna, kan 4 tahun di Taruna. Jadi tamat tahun 71. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Beliau tidak sama seperti taruna-taruna lainnya, Dek. Tidak sama. Kenapa? Begini. Saya sampaikan kehidupan Korps Taruna di Akabri itu ya. Jadi tingkat 1 sampai 3 di Bandung, nanti setelah tingkat di Magelang, setelah tingkat 4 di Bandung. Maka yang paling senior di Magelang itu yang tingkat 3. Inilah yang menggembleng, yang membentuk, yang menggojlok adik-adiknya. Kalau saya ini angkatan 71, jadi merasakan 73. Jadi merasakan betul digembleng oleh senior saya yang satu itu. Dan jabatan yang ada pada beliau itu adalah Komandan Divisi Kop Taruna dan Divkor. Perlu adik tahu apa itu jabatan dan apa fungsinya. Luar biasa, Dik. Di samping dia juga menggali ilmu sebagai siswa, tapi dia juga harus memimpin adik-adiknya dan teman-temannya. Adik-adiknya itu resimen umum. Resimen umum terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Itu berjumlah 1.000 orang. Nah, sedangkan temannya sendiri yang tingkat 2 dan tingkat 3 itu resimen darat. Itu berjumlah sekitar 800 atau 700 lah. Itu di samping dia mendidik dirinya sendiri, dia juga membawa orang umum dengan darat yang saya sampaikan tadi. Dia harus membuat laporan perkembangan terhadap efektif. Jadi bayangkan, dia dipercaya oleh pengasuh efektif untuk membuat laporan perkembangan terhadap korpsnya, terhadap adik-adiknya dan temannya. Nah, itu kehebatan. Makanya jabatannya Komandan Divisi Korps Taruna. Nah, memang di sana pada waktu tingkat 2 ada penerjunan. Jadi beliau termasuk ikut itu. Nah, terus saya teruskan, Dik. Begitu tahun 71 lulus, dia langsung ditugaskan di Akabri lagi, Dik. Di Akabri. Di tempat yang sama, karena memang ada kriteria penilaian ya. Mereka yang punya menyandang nilai lulusan terbagus dikembalikan ke sana, barangkali ya untuk sebagai keteladanan, sebagai untuk ya pionir adik-adiknya inilah. Hanya statusnya dulu Taruna, Kop Taruna, kalau sekarang sudah jadi tentara efektif berpangkat Lenar 2. Dan itu nggak lama, kira-kira setahun. Habis itu beliau langsung dimutasikan ke Papua. Di Papua. Papua, Irian Barat waktu Irian Jaya. Nah, ini yang perlu dicatat, deh. Mohon dimaklumi, orang bicara Papua barangkali tidak lengkap. Karena saya pernah merasakan tugas di sana. Papua itu beda dengan daerah-daerah lain, deh. Makanya di sana juga ada namanya tunjangan khusus ya, khusus Papua. Karena bukan apa? Bukan hanya Medan, deh. Bukan hanya musuh, tapi namanya Medan dan cuaca itu berbeda banget dengan di daerah-daerah lain. Daerah lain. Kalau saya bicara daerah Irian Jaya, itu ada namanya perkotaan, ada kampung, ya. Kemudian ada hutan, kemudian ada pantai, kemudian ada daerah pegunungan, ada daerah perbatasan. Itu macam-macam karakternya. Belum lagi sukunya yang amat berbeda dengan kita. Nah, sehingga yang menonjol apa? Yang pertama gini, deh. Jangan agak penting bagi mereka-mereka yang pernah bertugas di Papua. Secara kebatinan itu penderitanya berat, lebih berat dari yang tempat daerah lain. Di sana mau cari hiburan apa susah, deh.
karena memang kondisinya ya tahu sendiri lah, apalagi tahun-tahun waktu itu tidak seperti sekarang. Jadi kalau kita bicara kondisi keluarga misalnya, taruh sudah nikah bawa keluarga sana, mungkin dalam 1 tahun itu hanya 1 bulan kumpul sama keluarga deh. 1 bulan. 1 bulan. Bulan-bulan berikutnya itu udah 3 bulan di pos ini, 3 bulan dimutasi ke pos ini, terus begitu muter. Sehingga betul-betul merasakan, karena setidaknya ada 33 pos di sana deh. Mulai daerah perbatasan ya, mulai Jayapura, Arsowaris, Senggi sampai Merauke. Apalagi waktu itu ada namanya proyek Jalan Sapu Merah. Saya sampaikan begini, untuk generasi sekarang melihatnya seolah-olah, aduh, nanti saya singgung yang seperti saya bilang tadi. Ini hanya kekhawatiran ya, bukan fakta, tapi kekhawatiran. Kekhawatiran saya apabila di dalam persidangan itu posisi majelis hakim dengan terdakwa itu ibarat bumi dengan langit. Itu yang saya khawatirkan. Maksudnya begini deh, kita sama-sama tahu terdakwa itu mempunyai kelemahan, paling tidak 2 kelemahan. Yang pertama, apabila terdakwa itu awam hukum, buta hukum, atau sedikit paham hukum. Paling parah kalau buta hukum. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, dia nggak punya duit. Jadi kalau namanya terdakwa sudah buta hukum, nggak punya duit, lah ini yang paling cilaka. Dia bisa dimainkan oleh hakim jaksa yang liar dan hakim yang buas, bengis. Ini gambaran terburuk. Sehingga jaksa dan hakim ini bisa dengan cara yang kasar atau lembut untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa yang buta hukum dan nggak punya duit itu. Nah, ini gambaran yang paling jelek. Tapi alhamdulillah, saya saksikan pada waktu tanggal 5 Mei ya, tanggal 5 Mei itu sekitar jam 9 jam 9 ya, dimulai persidangan. Waktu itu persidangan membicarakan atau agenda putusan sela terhadap keberatan terdakwa. Jadi tim hukum ini menangkan keberatan, tetapi kesimpulannya diputuskan oleh majelis hakim bahwa itu tadi tidak diterima atau ditolak. Jadi keberatan ditolak. Nah, otomatis tim pembela mengadakan perlawanan atau pembelaan. Hanya karena saatnya itu Bang Kiflan lagi kondisi tidak fit, belum batuk-batuk terus, sehingga dengan bijak hakim ketua menghentikan persidangan waktu itu. Nah, begitu palu diketok 3 kali, tak, saya langsung berdiri dan angkat tangan. Menanyakan ke ketua tim, mohon maaf ketua hakim, saya sebagai perwakilan dari teman-teman purnawirawan se-Indonesia mohon izin menyampaikan. Alhamdulillah deh, saya lupa namanya Pak Aryono atau siapa itu hakim itu, beliau langsung menyilahkan, oke Bapak silahkan ke depan. Saya maju ke depan deh. Terus saya sampaikan, yang intinya saya sebagai perwakilan purnawirawan tadi untuk menyampaikan tentang siapa sebenarnya Bang Kiflan dan mohon untuk dibebaskan murni tanpa syarat. Nah, kehebatan lagi hakim itu saya menilai beliau mau mendengarkan, bahkan beliau memahami, tidak hanya mengerti. Saya kan mantan dosen deh, jadi tahu tingkatan. Kalau namanya memahami itu di atasnya tahu dan mengerti. Beliau memahami maksud saya. Tidak hanya itu, bahkan beliau memberi penjelasan kepada saya. Dilanjutkan memberi pengarahan. Kalau begitu Pak Sugeng bisa sebagai saksi peringan. Beliau mengarahkan gitu. Bahkan lebih dari itu, beliau memberi kepercayaan dan saya izinkan Pak Sugeng untuk sebagai saksi peringan. Dan itu dikatakan dengan ikhlas, sehingga begitu saya pulang deh, saya menilai luar biasa kehebatan
ketua hakim ini, dan saya punya keyakinan bahwa hasil sidang nanti akan murni bagus. Kenapa? Karena yang memimpin sidang beliau tadi yang saya katakan. Satu, orangnya mau memanggil saya. Yang kedua, mau mendengarkan kata saya. Yang ketiga, mau memahami kata saya. Yang keempat, mau menjelaskan saya seharusnya bagaimana. Dan kelima, mau mengarahkan. Tidak hanya itu, bahkan beliau mempercayakan saya sebagai saksi peringan. Dan selebihnya beliau ikhlas mengatakan, ini yang merupakan saya bersyukur kepada Allah. Karena dengan orang-orang yang begini saya menilai ini orang yang punya wawasan tinggi, punya jiwa besar, dan sewajarnya beliau disebut sebagai yang mulia karena memang karakternya seperti itu. Dan akhirnya apa deh? Jadi beban saya kepercayaan itu. Sepulang saya dari Jakarta ke Bandung, malamnya saya langsung berpikir apa yang bisa saya buktikan terhadap kepercayaan ini. Akhirnya saya panggil lewat WA beberapa teman saya. Oke, begini. Untuk meyakinkan kepada yang mulia, kita harus bisa kumpulkan pendapat teman-teman yang purnawirawan ini. Akhirnya saya bentuk tim kerja untuk menghubungi kawan-kawan agar bagaimana reaktif atau respon terhadap apa yang sudah terjadi di Bang Kiflan ini. Nah, di situ deh, saya ada pesan kepada teman saya yang tim kerja ini. Dengan syarat, jangan sembarang panggil, jangan sembarang masukkan orang. Saya minta bagi mereka yang ikhlas, yang tulus, dan tahu persis mengatakan kalau Bang Kiflan baik ya baik, kalau Bang Kiflan harus didukung, harus dibebaskan, artinya begitu. Sehingga saya menamai itu, prinsip saya adalah kolektivisme positif atau positivisme kolektif. Artinya yang saya kumpulkan itu tidak asal berjumlah besar, tapi jumlah besar yang betul-betul positif. Positifnya Pak ya? Atau positif itu saya kumpulkan jadi memenuhi positif, kolektif, positif. Makanya tanggal 5 sampai tanggal 9 saya jadwalkan untuk mengumpulkan itu deh. Baru satu harinya tim kerja saya suruh sekarang lempar, kembalikan kepada mereka untuk koreksi masing-masing. Jangan sampai ada salah nama, jangan ada sampai tidak dimasukkan namanya. Lebih konyol lagi, jangan sampai terdapat nama padahal dia tidak merasa mendukung. Ini yang saya paling waspada. Saya nggak mau kecolongan seperti ini. Jadi benar-benar nama yang ada harus selektif, jujur, benar, tidak ada pamrih macam-macam. Nah, setelah dari mereka masukkan, udah baru saya himpun, yang akhirnya berjumlah 3.320 orang, 32 orang. Dan itu pun hampir 600 jenderalnya deh. Dan perlu diketahui, deretan jenderal yang saya pasang misalnya Jenderal Sutiasno Sudarto, itu angkatan 70 ya. Terus ada lagi Jenderal Agus Tadi. Saya rasa nggak ada orang yang nggak kenal sama Agus Tadi, mantan Kasat itu. Dia seorang yang punya IQ lebih, pemain catur dia. Saya tingkat 2, beliau tingkat 1. Saya undang selalu ke pavilion saya untuk ngajarin catur saya. Tahu kalau main catur itu. Tahu Pak. 10 papan dijajar, 1 buah pun digeser, beliau akan tahu itu tingkat kecerdasannya. Ya, itu dari segi kecerdasan. Terus dari hati nurani. Beliau sewaktu jadi Kasat, saya kadang-kadang lagi di jalan, saya telepon, "Dek, abang, wah itu ditanggapi, itu tuh luar biasa." Itu aku sekat. Belum lagi si Laksamana Tejo Edi. Lah itu saya waktu jadi pembimbing taskamnya ya saya. Jadi kenal betul terhadap. Makanya saya tidak heran beliau akhirnya berkarir jadi KSAL termasuk menteri pada waktu periode pertamanya Pak Jokowi. Ya memang hebat-hebat semua. Kemudian ada 4 nama yang disinggung tadi. Antara lain ada Gurus Mere. Nah barangkali meskipun saya kolonel, coba tanya
garis merah. Beliau akan tahu siapa Sugeng Waras. Bukan hebat, tapi kenal. Dek, waktu saya menjadi perwira penuntut, garis merah adalah anak buah saya. Jadi dari sekian ratus siswa itu dibagi sindikat-sindikat, dan garis merah termasuk sindikat saya. Pada saat terakhir, garis merah itu seorang polisi. Karena saya nilai pantas untuk saya tunjuk, garis, kamu paparan operasi gabungan. Karena saya pengajar operasi gabungan. Jujur, garis menjawab, Pak, saya ini polisi, masa suruh operasi gabungan? Jangan bantah. Kamu polisi, tapi kamu adalah siswa-siswa TNI. Hakmu sekarang. Tunjukkan kepada rekan-rekanmu, meskipun kau polisi, tapi kamu hebat dalam operasi gabungan. Laksanakan. Saya gitu. Dan betul, saya bisa membuktikan pada waktu dia paparan luar biasa. Semua pertanyaan bisa dijawab oleh seorang garis merah yang notabene seorang polisi tetapi memaparkan operasi gabungan. Jadi saya kenal bahwa itu orang-orang hebat semua. Makanya saya tidak heran. Nah, tentang setelah itu ya otomatis di luar kendali saya, di luar pengamatan saya. Itu ya. Jadi intinya pada sidang pertama yang tanggal 5 Mei, saya tarik kesimpulan bahwa bersyukurlah kita mendapatkan seorang ketua hakim atau ketua majelis persidangan itu. Beliau seorang yang mencerminkan betul-betul yang mulia, karakternya, sikapnya, tutur katanya. Dan karena saya lama di Surabaya ya, saya sampai malu juga. Apa suara saya ini kasar? Enggak kan? Saya maksudnya suara saya itu ya halus seperti beliau juga ya. Kalau kasar itu hanya pendengaran orang, tapi maksud saya baik gitu. Jadi itu yang saya simpulkan deh, bahwa ini kalau memang begini caranya, waduh, ada kecenderungan kriminalisasi. Karena apa? Dari orang-orang kita yang mantan tentara ini dihadirkan semua, tapi sebaliknya yang di luar itu nggak dihadirkan, gitu loh. Padahal penerimaan saya bahwa semua apa yang hukum itu dihadap hukum sama, tidak pandang bulu. Kata mulai pembantu rumah tangga sampai presiden sama lah. Nah ini yang jadi pertanyaan kita nih Pak, satu lagi nih, kan Bapak kan waktu itu pernah menunjukkan buku warna oranye ya Pak ya, yang berisikan 3.250 dukungan terhadap Bapak Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen. Nah, Bapak bisa sampaikan Pak, apakah ini hanya sebagai tulisan saja atau ada identitas khusus yang dikumpulkan dari pihak Bapak atau tim investigasi Bapak itu sendiri? Ya, terima kasih Dek. Ini justru saya lupa menjelaskan, ini saya jelaskan kesempatan Dek Dipta menanyakan. Begini Dek, seperti saya katakan tadi bahwa saya berangkat dari niat lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta keikhlasan, kemurnian dari semuanya. Yang ketiga, prinsip yang saya pakai adalah kolektivisme positif dan positivisme kolektif. Artinya benar-benar ini murni, tidak ada tekanan, tidak ada pamrih, kecuali hanya menyampaikan itu apa adanya. Dari situ ya. Kemudian ya jelas dari sekian orang banyak, mungkin lebih banyak yang saya sendiri tidak kenal, tetapi murni itu tulisan datang. Hanya karena tersingkatnya waktu-waktu itu sehingga saya tidak butuhkan KTP atau lain-lain, tetapi jelas bahwa nama dengan pangkat ada. Bahkan ada Dek yang kasihan itu nulis itu saking ikutnya membantu dengan tulisan tangan, dan dokumen itu per flash disk itu tetap saya simpan meskipun wujudnya itu. Jadi sekali lagi itu tidak ecek-ecek, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak asal daftar, tetapi akan mengikuti jalannya persidangan ini. Taruhlah kalau persidangan ini sesuai harapan yang saya katakan tadi, bahwa kecenderungan peradilan itu murni hukum, karena secara hukum di atas kertas sudah di atas angin, ini pihak Pak Kiflan
ditambah lagi nanti tanggal 12 itu saya akan memberikan kesaksian peringanan, otomatis itu sudah istilah bandel akan memberikan keberatan yang luar biasa. Dan apabila itu sudah terjawab dan bebas, sudah nggak ada masalah. Tetapi seandainya ini tidak disikapi dengan positif, bahkan diabaikan, tidak menutup kemungkinan teman-teman saya ini akan bersikap keras, bersikap tegas terhadap ketidakadilan. Karena merasa apa? Merasa kita kenapa TNI didolimi? Baik. Kalau kita mau bicara jujur, kita didolimi dan siap bisa ungkap itu deh. Siap. Jadi ingat sekali lagi, ini bukan sembarangan. Kalau memang ini tidak ditangani secara serius, apalagi diabaikan bahkan dilecehkan, mereka akan berdarah. Dan perlu diketahui, apa yang saya katakan 3.300 lebih itu hanya yang terdaftar. Banyak tamtama kita yang kekuatannya itu 8 kali lipat itu tidak saya terkalkan, tidak saya ikutkan. Bahkan para tokoh ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk ulama-ulama yang mau menggabung, oke, mohon sabar dulu. Ini biar kita atasi. Kita akan menunjukkan bahwa inilah purnawirawan kita. Dan perlu ketahui, purnawirawan itu jangan dianggap tidak ada hubungan dengan TNI yang aktif sekarang deh. Bagaimanapun kita itu seniornya, bagaimanapun kita itu orang tuanya, bagaimanapun kita itu saudaranya. Jadi tetap tidak terlepas, karena apa yang kita kerjakan dulu mesti dilanjutkan oleh adik-adik kita sekarang. Dan kita juga percaya kepada adik-adik kita, dan kita juga paham kepada adik-adik kita seandainya melakukan langkah-langkah yang barangkali kita juga agak kenapa kok begitu, ya kita maklum lah ya. Tapi harus diingat bahwa tugas pokok dan peran TNI itu adalah sebagai alat pertahanan negara. Dia adalah penegak kedaulatan, dia adalah penjaga mempertahankan keutuhan wilayah, dia menjaga keselamatan bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah. Tidak ada embel-embel lain kecuali harga mati NKRI. Jadi dia bukan alat penguasa, tetapi alat negara. Itu deh. Jadi sekali lagi saya jawab, mereka tidak salah-salah. Kalau memang jawaban ini sudah bagus, kenapakah kita harus berteriak-teriak? Tapi kalau memang jawabannya nggak benar, kita mesti angkat bambu runcing. Itu prinsip kita. Baik. Lagi saya secara pribadi nih, saya sudah umur 70, sisa berapa tahun umur saya. Saya sudah melewati uji nyali, uji apa ya? Uji kesengsaraan yang menyangkut diri saya. Sudah ya. Bahkan lebih dari itu atau di bawahnya itu, nyawa pun lepas dari raga, saya rela. Kenapa? Saya sudah melewati uji keprihatinan itu. Baik Pak. Pak, ini kan kami mendapatkan kabar dari pengacara bahwasanya tanggal 29 Mei ini akan diadakan demo jelang sesudah ini ya di depan istana. Apa benar Pak? Izin Pak. Itu demo apa dia katanya? Ya memperingati apa ya? pokoknya memperingati hari apa untuk masa hukuman Pak Kiflan nantinya, untuk mengingatkan kembali seperti itu, kurang lebih seperti itu tanggal 29. Bapak belum mendengar hal itu? Oke, begini deh ya. Saya omong kosong kalau misalnya tidak bisa memahami. Saya pasti bisa menangkap apa maksudnya. Tetapi sekali lagi kita harus kita batasi. Saya memang di samping purnawirawan, ada saya jabatan saya sebagai ketua APIB, jadi Aliansi Profesional Indonesia Bangkit untuk daerah Jawa Barat. Itu saya ketuanya. Berarti di bawahnya memang banyak profesi-profesi, mulai segala profesi lah ya, sesuai profesinya. Dan mereka rata-rata alumni dari perguruan tinggi swasta atau negeri, bahkan perguruan tinggi polisi dan TNI. Nah, kalau ada rencana demo tadi ya dibilang, terus kaitannya dengan Pak Kiflan. Kalau saya dikatakan jujur, saya kok nggak ngerti ya. Tetapi kalau misalnya itu Bangkit
itu bangkit ya dari kesadaran kemauan bisa saja, karena di era modern ini anak kecil cucu saja bisa membaca HP kok, siapa Kiflan Zain, siapa ini. Nah barangkali solidaritas atau kesadaran lewat itu tadi sehingga timbul apakah apa ya, sekedar untuk memberikan moral atau menggugah motivasi atau mungkin melingkari apa-apa, ya itu barangkali lah. Saya rasa tidak bisa ditutup-tutupi, itu adalah kesadaran kolektif yang saya rasa ya ini yang harus diwaspadai. Satu, harapan kita asal itu bersih, jangan sampai ditumpangi macam-macam. Yang kedua juga dari pemerintah, kalau ada yang hal macam itu tolong jangan ditanggapi secara negatif. Kita itu adalah bangsa yang tidak juga terlalu bodoh lah ya. Apalagi ada undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 45 salah satu pasal dan ayatnya mengatakan berkumpul, berbicara, berpikir, berpendapat secara bersama-sama yang dikeluarkan itu dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Jadi orang yang kreatif, orang yang kritis jangan lantas disekat menjadi penghalang, penghambat, bahkan musuh pemerintah. Ini yang nggak benar. Makanya saya jadi ingat beberapa orang yang sekarang masih beringkuk di Tangerang, di rutan-rutan sana itu. Itu kan juga mantan pendemo yang tidak caca juga. Di sana ada jenderalnya Angkatan Laut Laksamana Sony, ada juga Profesor Basit, ada juga insinyur, ada juga dokternya. Jadi mereka orang-orang yang berakal sehat dan berpikir positif. Tidak langsung semua itu ditangkap sebagai perintah penghadap musuh negara. Ini yang saya kategorikan, ya ini ciri-ciri otoriter. Jangan berbicara otoriter saja, diingat ya, kita harus waspada. Bahkan kewaspadaan itu sekarang menjadi kenyataan. Bahaya laten komunis yang dari sejak awal sampai sekarang belum pernah dia itu menunjukkan dedikasi untuk membela, membantu kemerdekaan atau pembangunan. Selalu saja membuat kacau balau. Itu ciri-ciri bahaya. Dan setelah ditumpas tahun 65, dia sampai akhirnya dibubarkan dan akhirnya menumpang. Jadi udah, kalau sudah begitu dia dua saja warnanya, antara benar atau topeng. Dan sekarang Pak Cina itu ini nggak bisa kita anggap enteng. Bahkan namanya saya berkali-kali membuat tulisan tentang di Morowali, tentang kemungkinan kecurigaan terhadap senjata. Mana ada respon sekarang? Semua ditanggapi hoax, semua ditanggapi hoax. Bahkan saya bilang, tinjau lagi itu undang-undang IT. Kenapa? Memang ada hal yang positif. Siapa yang berbohong, siapa yang menaruh ujaran kebencian, siapa Ada kata bijak apa nih Pak yang bisa disampaikan untuk seorang Pak Kiflan di masa persidangan Bapak, apalagi nantinya kan Bapak sebagai seorang saksi peringan dari Pak Kiflan. Silakan Pak. Begini deh harapan saya, bahwa akibat apa yang disampaikan oleh Iwan atau barangkali ini sengaja diciptakan, seolah-olah sekarang rakyat itu sepertinya bareng-bareng, oh iya berarti senjata itu kepemilikan Pak Kiflan dan dia ada rencana pembunuhan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sekarang terjadi. Nah ini saya mengingatkan, mohon sekali-kali mohon, kita jangan terbawa, jangan terjebak oleh fenomena ini. Itu salah besar, salah besar.
Tidak ada ceritanya seorang Kiflan Zen sebagai tokoh militer yang sudah teruji karirnya, prestasinya hingga diakui oleh ASEAN berbuat seperti itu dan bernyali seperti itu dan mengadakan senjata yang seperti layaknya itu, sama sekali jauh. Jadi menurut saya mudah-mudahan ya, ini murni masalah hukum. Sehingga mari kita ini, kalau itu murni masalah hukum, sisa dua saja kok deh. Kalau diselesaikan dengan cara-cara hukum, selesai sudah, Kiflan bebas. Tapi kalau diselesaikan dengan cara-cara kekuasaan, cara-cara PKI, sampai habis mampus nggak akan selesai. Itu aja. Mudah-mudahan yang tadi yang secara hukum, sehingga rakyat juga tidak ikut rame-rame. Oke lah, sudah ini secara hukum. Dan intinya begini deh, ini perlu dicatat. Waktu Pak Kiflan terserang sakitnya itu, belum terus ada kejadian Pak Wiranto ditusuk. Pak Kiflan masih sempat tuh, saya lihat videonya, menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Wiranto, yang mudah-mudahan segala Cina itu. Ini nggak bisa kita anggap remeh. Bahkan namanya saya berkali-kali membuat tulisan tentang di Morowali, tentang kemungkinan kecurigaan terhadap senjata. Mana ada respon sekarang? Semua ditanggapi hoax, semua ditanggapi hoax. Bahkan saya bilang, tinjau lagi itu undang-undang ITE. Kenapa? Memang ada hal yang positif. Siapa yang berbohong, siapa yang menaruh ujaran kebencian, siapa yang fitnah, patut, saya setuju. Tetapi begitu pada pasal dan ayat yang mengatakan pembungkaman terhadap aspirasi, ini saya curiga yang menerbitkan, yang mempelopori undang-undang itu adalah orang komunis atau mantan PKI. Saya curiga besar itu. Baik. Ini yang harus kita curigai, ya harus kita evaluasi. Baik Pak, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan untuk penjelasan hari ini, dan mungkin para pemirsa ada kata bijak apa nih Pak yang bisa disampaikan untuk seorang Pak Kiflan di masa persidangan Bapak, apalagi nantinya kan Bapak sebagai seorang saksi peringan dari Pak Kiflan. Silakan Pak. Begini deh harapan saya, bahwa akibat apa yang disampaikan oleh Iwan atau barangkali ini sengaja diciptakan, seolah-olah sekarang rakyat itu sepertinya bareng-bareng, oh iya berarti senjata itu kepemilikan Pak Kiflan dan dia ada rencana pembunuhan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sekarang terjadi. Nah ini saya mengingatkan, mohon sekali-kali mohon, kita jangan terbawa, jangan terjebak oleh fenomena ini. Itu salah besar, salah besar. Tidak ada ceritanya seorang Kiflan Zen sebagai tokoh militer yang sudah teruji karirnya, prestasinya hingga diakui oleh ASEAN berbuat seperti itu dan bernyali seperti itu dan mengadakan senjata yang seperti layaknya itu, sama sekali jauh. Jadi menurut saya mudah-mudahan ya, ini murni masalah hukum. Sehingga mari kita ini, kalau itu murni masalah hukum, sisa dua saja kok deh. Kalau diselesaikan dengan cara-cara hukum, selesai sudah, Kiflan bebas. Tapi kalau diselesaikan dengan cara-cara kekuasaan, cara-cara PKI, sampai habis mampus nggak akan selesai. Itu aja. Mudah-mudahan yang tadi yang secara hukum, sehingga rakyat juga tidak ikut rame-rame. Oke lah, sudah ini secara hukum. Dan intinya begini deh, ini perlu dicatat. Waktu Pak Kiflan terserang sakitnya itu, belum terus ada kejadian Pak Wiranto ditusuk. Pak Kiflan masih sempat tuh, saya lihat videonya, menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Wiranto, yang mudah-mudahan segalanya udah selesailah, intinya begitu. Nah itu kan
permohonannya sangat murni, sangat mendasar. Nah kalau ini benar-benar diciptakan hukum selesai dalam waktu singkat, Pak Kiflan akan selesai. Dan sekali lagi kepada para pemirsa, pada rakyat, jangan terjebak dengan situasi ini. Yakinlah kepada kita yang 3.000 atau 600 hingga lebih diikuti ini, kita tidak main-main, bahwa kita benar-benar sadar, kita tahu siapa itu Kiflan Zen, sehingga jauh dari permasalahan ini. Baik. Kira-kira gitu deh. Baik, terima kasih Bapak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras atas waktunya siang ini. Mungkin demikian pemirsa TMTV dimanapun kalian berada. Saya Dipta Wiryawan sebagai host Anda dan scriptwriter Saudara Sugeng harus pamit undur dari hadapan kamu edisi spesial bersama Bapak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.